Rasulullah SAW itu bukan hanya satu kali mengkritik para sahabat. Di dalam kesempatan lain juga di kawasan Rasul masih hidup, ada sahabat-sahabat yang berbeda pandangannya. Dan oleh Rasul dikritik, ada yang langsung menyatakan sahabat yang salah menafsirkan itu baginya karena terlalu ekstrim atas ibadahnya. Ini bisa kita lihat dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Anas bin Malik, ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang sahabat datang menghadap para istri Nabi. Jadi para sahabat itu kalau tidak bisa ketemu Nabi ya bertanya kepada para istrinya, para istri Nabi, karena istri Nabi itu merupakan juru bicara Rasul dan dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummahatul mukminin, sebagai ibu. Maka tindakan istri Nabi itu kepada sahabat seperti ibu kepada anaknya, siap menerima nasihat, siap memberi nasihat, siap memberikan solusi. Maka ini juga 3 orang ila buyuti ajwadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada masuk ke rumah istri Nabi. Di sini buyuti ajwadin Nabi, rumah istri Nabi, karena Rasulullah SAW itu setiap istri punya rumah masing-masing. Jadi bukan hanya menyatu kepada Rasul, tapi istri Rasul itu punya rumah masing-masing. Dan ketika tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW itu kan istrinya ada 9 ya. 9-9-nya punya rumah. Antara lain istri Nabi itu dapat wakaf dari Abdurrahman bin Auf. Tanahnya itu dibebaskan sekitar Masjid Nabawi, dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dan dibagikan kepada para istri Nabi, masing-masing punya tempat, dan juga kepada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah khodimul masjid, yang melayani masjid. Sekarang mah mungkin marbot gitu ya, atau melayani masjid. Jadi dari zaman Rasul juga sudah ada, tapi di zaman Rasul mah 460, ada yang mengatakan 470 orang Khodimul Masjid atau Ahlus Suffah itu. Dan Ahlus Suffah itu ditanggung segala-galanya oleh masjid, biaya hidupnya. Ya sama seperti sekarang, seluruh aparat Masjidil Haram itu dibiayai oleh pemerintah. Itu berlaku sejak zaman Abdurrahman bin Auf dan sampai sekarang masih terjadi. Makanya masjid itu terurus semua. Jadi kalau sekarang mah mungkin para marbot itu disekolahkan gitu ke masjid. Ya lumayan, ada salah seorang khodimul masjid di Muhajirin juga sudah tamat sekarang S2-nya. Sekarang mau didaftarkan jadi S3, kan lumayan. Kalau marbot S3 kan bisa mendidik anaknya atau mendidik ibu atau bapak, masjid itu kan lumayan gitu ya. Nah, apa yang diharapkan atau yang dituju oleh para sahabat sehingga datang kepada istri Nabi, yaitu yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang ibadah Nabi. Tentang ibadah apa? Tentu ibadah yang tersembunyi, ibadah yang tidak diketahui masyarakat. Kalau ibadah yang diketahui masyarakat mah nggak perlu ditanyakan kepada istrinya, kepada istri Nabi. Karena kan mereka juga melihat ya, 124.000 sahabat itu melihat Nabi sehari-harinya. Tapi ini mah minta atau nanya kepada para istri Nabi tentang ibadah Rasul secara pribadi yang tidak diketahui oleh umat. Falamma ukhbiru, maka tatkala diberitahu para sahabat itu oleh istrinya, ka'annahum taqaluha, mereka itu merasa kecil.
Faqalu, mereka mengatakan, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita ya dibandingkan dengan nabi? Padahal nabi itu qad gufira lahu ma taqaddama min danbi wa ma ta'akhkhara, sudah diampuni oleh Allah dosa masa silam dan dosa yang akan datang. Sedangkan ibadahnya begitu hebat, begitu rajin. Maka salah qala ahaduhum, di antara mereka ada yang berbicara, amma ana fa inni usallil laila abada, kalau saya mau ngambil sholatnya aja lah, aku akan sholat tiap malam selamanya dan akan mengurangi tidur. Wa qala akhar, satu lagi mengatakan, ana asumud dahro, aku akan akan saum setiap hari. Wala uktir, tidak akan berbuka, pokoknya saum tiap hari. Wa qala akhar, yang lain mengatakan, ana a'tazilun nisa, saya akan menghindari wanita, takut tergoda, takut terganggu dalam ibadah. Fala atazawwaju ajbadan, maka aku tidak akan menikah. Jadi masing-masing punya kesempatan untuk mengambil, tidak semua yang dilakukan oleh Rasul diteladani, tetapi ngambil posisi yang mungkin dia mampu, mungkin dia punya kesempatan untuk itu. Ada yang senang saum, ya saumnya, ada yang senang qiyamul lailnya, ada yang merasa tergoda oleh istri, yang meninggalkan istrinya. Faja'a Rasulullah SAW, maka datanglah Rasul pada istrinya, kepada mereka itu, ilaihim. Faqala, maka Rasul bersabda, antumul ladzi qultum kada wa kada, engkau katakan begitu begini. Ama wallah, tapi ingat, ini bukan amma ya. Jadi beda dalam bahasa Arab itu amma dengan ama. Kalau amma itu artinya adapun, tapi kalau ama, perhatikan. Makanya baca Quran teh tasjidnya jangan salah ya, tasjidnya. Tidak bertasjid jadi beda artinya. Wallah, demi Allah, inilah ahsyakum lillah, aku yang paling takut kepada Allah. Kan kalian tahu aku yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum, dan paling takwa lahu baginya. Lakinni, tapi aku asumu wa ubtir, aku saum tapi suka berbuka, tidak saum tiap hari. Wa usolli, aku sholat malam. Wa arkud, tapi juga tidur. Jadi tidak sholat semalam suntuk, aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga, kata Rasul, menikahi wanita-wanita. Faman rogiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan golonganku. Nah, ini hadis ini mengkritik Rasul kepada para sahabat yang terlalu mementingkan satu perkara, menyepelekan yang lain. Ya, ada yang tidak mau tidur karena ingin ibadah, ada tidak mau buka karena ingin saum terus, ada yang tidak mau nikah karena ingin tekun beribadah. Padahal urusan nikah mah dibahas di dalam bab saum juga ya. Uhilla lakum lailatas syami rafasu, seperti pernah saya bahas pada waktu yang lalu. Nah, maka ini kritikan Rasul. Yang benar itu begini, kata Rasul, yaitu saum tapi berbuka, sholat tapi tidak mengurangi tidur, tapi tetap juga beristri atau gaul suami istri atau berhubungan suami istri, tidak perlu ditinggalkan. Nah, yang tidak senang kepada kebiasaanku itu bukan golonganku. Maka itulah, kata Rasul, itu kritikan yang kedua, karena yang pertamanya sudah saya bahas pada waktu yang lalu, yaitu kepada Abu Darda. Kemudian sekarang yang ketiga, Rasul mengoreksi sahabat yang berbeda paham dengan menunjukkan cara yang benar, yaitu diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abza. Dia menerangkan, ja'a rajulun ila Umar ibn Khattab
Faqala inni ajnabtu falan usib alma. Seseorang datang kepada Umar bin Khattab, aku katanya pernah junub, falam usib alma, setelah junub tidak mendapatkan air, kan itu kadia dengan cai teu aya. Faqala Ammar bin Yasir, sedangkan Ammar bin Yasir berkata li Umar bin Khattab, kepada Umar bin Khattab, amma tadkuru anna kunna fi safarin. Aku mengingat aku ini sedang safar. Ana wa anta, aku dan engkau. Fa amma anta, padahal engkau falam tusolli, tidak sholat sabab eueuh cai. Ketika bepergian jauh maka tidak sholat, da eueuh cai, eueuh wudu. Wa amma ana fatama'aktu fa shallaitu. Adapun aku gugulingan, naon gugulingan teh? Berguling-guling, bergulir-gulir di tanah, karena pada saat itu kan baru ada bab wudu dan tayamum, dan dipahami tayamum itu hanya pengganti wudu. Sekarang tidak ada air untuk mandi, tadi tayamum kan ganti wudu hanya wajah dan tangan. Nah sekarang mandi atuh meureun gugulingan. Nah, itu punya logika. Kalau Umar bin Khattab eueuh parentah maka teu salat heula, teu salat we kewe geus menang cai. Nah, ini antara gugulingan dengan yang tidak salat, kata ammaktu wa sholaitu. Akhirnya perbedaan tersebut fadakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadapkan kepada Nabi bagaimana sebetulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma kana yakfi kahad kada, kamu sebenarnya cukup aja begini. Maka Rasul menjawab, memperagakan fadoroban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafaihil ardo, meletakkan telapak tangannya ke bumi, wa nafakha fiha, dan meniupkannya, summa masaha bihima wajahu wa kafaihi, mengusap wajah dan tangannya. Kap ya, kapnya tangan segini. Kalau yang makan sambil merpakui, tapi kalau ini kap. Jadi kalau berdasar hadis ini, tayamum teh mengusap wajah terus mengusap tangan, kap henteu kasiku. Cukup aja seperti ini, kudu gugulingan. Itu menunjukkan, kata Rasul, bahwa tayamum teh bukan hanya ganti wudu unggul, tetapi juga ganti mandi. Nah ini koreksi Rasul terhadap yang gugulingan, yang menafsirkan pengganti mandi itu gugulingan. Jadi cukup itu kalau kalau tidak ada air ya kan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan penyebab tayamum itu bisa karena sakit sehingga kesulitan untuk wudu. Kalau wudu bisa ngedeg-deg, bisa muriang gitu, maka ya tayamum. Atau berjalanan sehingga sulit air di perjalanan tuh. Atau di pesawat. Di pesawat kan ada air, tapi kan cek pramugari, air di WC itu bukan untuk wudu, tapi itu hanya untuk cuci tangan. Jadi kalau ibu dan bapak di pesawat wudu pakai air pesawat, itu namanya penyalahgunaan jabatan. Ibu sebagai jabatan penumpang menggunakan air untuk cuci tangan dipakai wudu, berarti itu penyalahgunaan. Jadi jangan wudu, tayamum saja seperti pesawat. Atau bawa air minum untuk wudu ke WC. Itu kan di perjalanan. Maka di sini jelas dalam perjalanan tidak ada air, maka tayamum. Kemudian yang berikutnya keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan sahabat untuk memilih yang derajatnya sama dan tidak saling mencela pada yang berbeda. Ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang wafat tahun 74
Hijriah. Kata Sa'id Al-Khudri, "Gozauna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sita asyarah madot min Ramadan, tanggal 16 bulan Ramadan. Faminna, maka di antara kami man soma, ada yang tetap saum. Pergi tanggal 16 Ramadan itu berarti ke Badar. Lumayan 150 kilo ya, dari Madinah ke Badar itu. Jaraknya 150 kilo. Berangkatnya tanggal 16. Perangnya terjadi tanggal 17. Maka di antara kami ada tetap saum di bulan Ramadan itu. Waman abtoro, wamina man abtoro, ada juga yang berbuka. Falam yaib as-shaim alal muftir, maka yang saum tidak mencela yang berbuka, dan walal muftir ala shaim, yang berbuka juga tidak mencela yang saum. Jadi kalau kita babarengan sekeluarga pergi gitu bareng-bareng, dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di Sahih, bareng-bareng berkeluarga, tidak usah ngajak saudara kita atau teman kita atau keluarga kita untuk buka, tidak usah, terserah. Di antara keluarga yang udah kuat ya buka kepergian itu. Anu kuat ya saum aja, nggak usah. Kurang ya perjalanan bukan tongnya, nggak usah gitu. Jadi ya makanya di sini dipersilahkan oleh Rasul, dan itu tidak boleh mencela yang berbuka. Itu mah masalah saum mah sangat pribadi, karena di dalam Al-Qur'an juga kan faman kana minkum maridon au ala safarin au jaa ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Itu faman kana minkum, di antara kamu maridon, ya, sakit juga. Yang berbuka tidak usah dicela. Sakit apa yang boleh berbuka? Ya sakit yang membahayakan kalau tetap saum. Tidak disebut di dalam Quran penyakit apa. Nah, lamun penyakit jarawat boleh gitu buka. Tidak diterangkan penyakit jarawat nu kumaha heula. Tapi ada jarawatna sagede enom sehingga kudu makan obat terus menerus, ya itu berbeda. Atau penyakit mah yang kumaha teh, yang geudneuk nu kumaha. Jadi itu pribadi. Dan kalau penyakitnya sama juga, ada yang berbuka, ada yang tidak, itu dipersilahkan oleh Rasulullah, dibenarkan gitu ya. Kemudian yang contoh berikutnya, tinggal 2 menit lagi, saya 20 menit ya. Contoh berikutnya adalah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu tekun beribadahnya, sholat terus menerus. Padahal Abdullah bin Amr bin As sudah dinikahkan oleh bapaknya Amr bin As kepada istri cantik di Madinah itu. Tapi eta istri cantiknya diantep, sehingga sering mengeluh istri cantiknya ke mertua, ke Amr bin As, karena Amr bin Asnya terlalu banyak ibadah. Maka Amr bin As bapaknya menghadap kepada Rasul, bagaimana ya Rasulullah, anak saya kok ibadahnya mani banget deui. Maka oleh Rasul ditemui Abdullah bin Amr bin As. Sabda Rasul, "Ya Abdullah, ala ukhbar annaka tasumun nahar wa tuqumul lail?" Faqultu bala. Qala fala tab'al sum wa abtir wa kum wa nam, fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa li 'ainika 'alaika haqqan. Wahai Abdullah, aku mendapat berita engkau itu tekun beribadah. Iya ya Rasulullah, saya siang terus menerus saum, kalau malam terus menerus tahajud. Maka kata Rasulullah, fala tab'ah, jangan kau berbuat seperti itu. Sum, iya silakan saum, tapi harus berbuka. Kum, sholat malam, tapi wanam, tidur juga, jangan meninggalkan tidur. Karena apa? Karena jasadmu punya hak, badanmu punya hak, istri juga punya hak. Jangan dibiarkan istri kamu. Jadi hadirin rahimakumullah, tentu saja masih banyak gitu ya kritikan Rasul kepada sahabat
Itu diantaranya saja, mungkin kapan-kapan diteruskan lagi karena sudah 20 menit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.